Bagaimana kabar kalian? Boleh open kamera dulu. Hai. Waduh. Kakak lupa itu lukisannya namanya apa, Hel? Kak lupa tuh. Lupa juga, Kak. Gimana kabarnya, Hel? Sehat, Kak, sehat. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa sekarang? Ya, lomba-lomba paling, Kak. Lomba apa kalau Kak boleh tahu? Lomba futsal sama volley. Milad. Oh, kapan tuh? Minggu depan. Iya, minggu depan. Berarti kamu ikut poli juga, Hel? Iya. Walah, saya saya nggak pernah diikutkan poli ya. Hmm. Saya ditariknya ke Olimpiade mulu. Parah banget. Dulu ya waktu SMA. Iya, Kak. Oke. Hel nggak mau ikut Bebras, Hel. Kenapa, Kak? Bebras. Udah tutup Bib. sih. Yang lomba computational thinking itu loh. Oh. Hmm. Udah Ya, tutup sih, Hel. Udah tutup sih. ya, Ya ya. maksudnya sekelas kamu kan nanti dan kalian yang ada di sini ya. Itu senior maksudnya. Oh. Kemudian ya seru lah lombanya. Kak lihat soalnya kemarin. Hmm. Oke, Oke. Kak. Maaf, Kak. Halo ya teman-teman, buka kamera kalian dulu. Jero gimana kabarnya, Jer? Ini Jero kemarin kenapa, Jer? Tiduran, Kak. Kemarin tidur jam 3, bangun jam 8. Oh iya, Kak pikir gini, Jero, oh mungkin ada kegiatan sama keluarga gitu. Jadi Kak nggak chat gitu. Kemarin soalnya siang-siangnya kan mati lampu. Iya, Terus karena tidur. nggak ada internet, tidur. Baru udah nggak ada Dari bangunin. Lupa les. iya ya, gitu ya. Jer. Kesibukannya apa, Jer? Tadi Saat lagi ini? bikin video sosiologi sih, Kak. Loh, bukannya kamu IPA, Jer? Hmm? Kan masih Bukannya kelas juru. 10. Oh iya. Oh, dapat semuanya berarti ya kelas 10 tuh. Iya. Aneh juga. Tapi sekarang kan udah nggak ada IPA IPS. Langsung ke penjuruan gitu. Itu pun jarang kayaknya. Cuma Oh, beberapa sekolah doang. oh, I see, I see. Oke, thank you ya. Hikam, bagaimana kabarnya? Open kamera Sehat. dulu dong, Kam. Kenapa, Kak? Kenapa kamu? Sehat, Kak. Gimana editing videonya? Nah, kamu minta tolong juga nih kalau kamu mau pakai apa tapi editingnya kemarin. Di HP doang ya editingnya? Halo, Kam? Gimana, Kak? Nggak kedengaran, Kak, tadi ada kamar. Editingnya di HP doang atau di laptop juga? Kalau misalnya niat lagi niat-niatnya di laptop sih. Oh, ada 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 pasenya gitu ya? Ya maksud Kak pikir ya kamu tiap hari harus ada jadwal upload gitu. Iya, ada Ada kan? ada. Ya, harusnya kalau mau jadi konten kreator kan harus nggak mudian ya. Mhm. Tapi Make emang up gimana? emang keseringan di HP jadi kayak agak males gitu kalau di laptop ngeditnya. Yang videonya apa aja kamu kalau Kak boleh tahu genrenya? Apanya tuh? Oh, yang Je- diedit. iya, yang diedit video hiburan doang atau tentang Ada apa? hiburan, ada banyak sih, Kak. Kayak agama gitu juga ada, terus Oh, terus game juga ada. oh iya ya. Ada siswa Kak di kelas sebelah itu dia juga jago sih kayaknya editingnya. Tapi
edit ya kayak hiburan gitulah sama quotes gitu yang diedit. Bagus dia tuh. Kalau Kak kan genrenya pendidikan di YouTube yang linknya sering Kak kirim. Gitu Kam ya. Berarti kesibukannya ngedit Kam ya. Iya. Iya sih. Oke, thank you dah Kam ya. Rio gimana kabarnya yuk? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang yuk? Lagi nggak ada sih. Nggak ada. Ikut di Bebras kemarin. Hah? Ikut Bebras, lomba Bebras. Ikut. Enggak, Kak. Kenapa enggak? Sibuk. Sibuk sekolah. Sibuk apa kalau boleh tahu? Tugas. Oh, Ya. dari sekolah ya. Iya. Oke, Rio berarti SMA juga ya udah sibuk. Oke, wajar tuh ya. Masih SMP, Kebanyakan Kak. yang ah, Masih SMP. serius? Iya. Oh. Kelas Iya, 9. iya, iya, I see. Oke, yuk. Thank you ya. Rio udah kelas 9 ya. Grace, bagaimana Grace kabarnya? Baik, Kak. Baik. Ini kakak terkait apa namanya kelas pengganti itu kakak nggak nemu jadwal yang cocok gitu. Jadi nanti kalau ada kakak kabari lagi ya Grace ya. Soalnya jarang yang cocok. Oke. Grace sibuknya apa aja kalau kak boleh tahu? Halo? Hari libur apa biasa gitu? Kalau hari biasa Pak, karena Sabtu deh Sabtu. Kalau Sabtu itu biasanya dari pagi sampai sore. Itu biasanya ada school. Oh, I see, yes. Grace aktif ya berarti. Iya. Mantap, mantap. Kalau minggunya itu ngapain? Kalau minggu itu aku kan non-muslim, Kak. Jadi Iya. dari Oh pagi itu iya ya. di terus sampai malam. Tergantung jadwal aku di Oh mana iya ya. gitu. Tapi I see. biasanya emang dari pagi sampai malam ada Iya dari jadwal. iya ya ya. Kakak ini. Teman kakak juga begitu ya. Oke oke I see. Oke nanti mungkin kakak hubungi ya. Tapi sebenarnya itu karena apa ya? Itu kan harusnya kalau udah tertinggal kayak Grace kan yang tertinggal lesson 4 sama lesson 3 sama lesson 2 di modul 2 itu nggak apa-apa harusnya karena pelajaran saat ini kan membahas itu juga gitu. Tapi nggak tahu gitu, harus diadain aja gitu. Karena nanti kakak pasti dicat sama atasan dari algoritmik, kenapa ini nggak diganti kelasnya gitu. Jadi sebisa mungkin kakak ya cariin lah buat siswa kakak gitu. Gitu. Jadi kalau kesannya mengganggu, Gitu. maaf ya Grace ya. Nggak apa-apa. Oke, thank you ya. Aduh. Rafif, bagaimana? Baik, Baik. Apa masih sibuk, Pip? Halo, Pip? eh, sibuknya Gimana? besok. Sibuknya besok. Oke. Untung tidak ada, ya Rafif nggak ada jadwal besok ya buat di Aldo. Kalau gitu semangat ya untuk kalian yang aktivitasnya apapun itu asal positif, kakak akan mendukung. Dan ya terkait pelajaran di Algo, ya dari Algo sendiri yang berpesan tugas-tugasnya itu bukan PR ya, tapi itu hanya latihan buat mengasah kemampuan atau skill coding kalian. Jadi jangan dianggap sebagai PR. Gitu ya.
Oke, kalau gitu sekarang kita mulai pembelajarannya. Materi hari ini adalah cukup menarik untuk membuat ilmu yang kalian miliki terkait dunia coding itu lebih lengkap. Kita berbicara tentang loop. Jadi kemarin kalian sudah mendapatkan pengetahuan tentang conditional operator, baik yang disarankan ataupun yang tidak. Sekarang supaya lebih lengkap, nah ini bahkan di banyak pembuatan game atau aplikasi banyak sekali memakai hal yang satu ini. Namanya loop. Kalian pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Helga, pernah mendengar istilah loop? Halo Hel. Jeru, pernah mendengar? Aduh. Nah, Apa itu Jer kalau boleh tahu? suatu yang dilakukan secara berulang kali atau kayak habitual. Wis, mantap ya. Betul. Loop itu perulangan. So, hari ini kita akan berdiskusi tentang program input kode promo ya. Jadi CEO dari Longevity merasa puas dengan solusi teknis yang kita sudah sediakan kemarin. Sekarang kita perlu memperluas fungsionalitas situs dengan menambahkan kemampuan untuk membaca kode promosi. Nah, tugas ini tampaknya mirip ya dengan yang kemarin. Tapi bedanya di mana? Bedanya sebentar ya, Kakak. Validasi ini bener nggak materinya kok kayak pernah baca? MP3 ya. Oke. Kayak pernah baca ya. Oke. Tugas ini mirip dengan yang kemarin, tapi di sini kita menggunakan loop agar lebih lengkap dan lebih ringkas mungkin ya. So, contoh tugasnya ada diskon yang tersedia saat memasukkan kode promo musim panas. Tugasnya adalah menulis program yang meminta memasukkan kode promo. Jika kata musim panas dimasukkan, maka tampilan dari kodenya itu adalah kode promo diaktifkan. Kalau tidak dimasukkan itu kesalahan dan minta kode promo lagi. Secara konsep atau algoritma, dia nanti akan seperti ini ya kalau flowchart-nya gitu. Kita diminta untuk memasukkan datanya, kemudian divalidasi. Kalau dengan pembelajaran yang kemarin, konsep yang kemarin, maka if yang dimasukkan adalah musim panas, tolong keluarkan ini. Else, error. Begitu ya. Nah, sekarang ada nggak solusi lain dari hal ini? Bagaimana jika pembeli melakukan kesalahannya itu 5 kali, 10 kali, bahkan 1000 kali mungkin ya. Nah, contoh diagram alirnya itu kayak gini. Jadi disuruh entry kode, memasukkan kode, kalau tidak error. Disuruh lagi, gimana caranya supaya nggak berhenti di sini. Tapi kita ingin kalau dia salah memasukkan kode, silahkan masukkan lagi. Kalau pakai if else kan berhentinya nanti if sampai 100 kali. Else terakhir. Nah, bisa nggak kita membuat kode yang kalau salah disuruh ngulang lagi. Kalau salah disuruh ngulang lagi. Dengan kode yang tidak begitu banyak. Nah, bentuk dari solusi atau secara konsepnya dari codingan ini adalah seperti ini nanti kira-kira. Jadi ketika kita memasukkan suatu kode dan itu ternyata bila tidak dimasukkan, bila yang dimasukkan adalah kode musim panas, maka outputnya nanti ini. Bila yang dimasukkan bukan musim panas, maka outputnya error. Kemudian disuruh entry lagi. Kemudian kalau musim panas yang dimasukkan, maka kode promo diaktifkan. Bisa nggak kita membuat ini? Bisa ya, ternyata kita bisa membuat hal sederhana ini. Nah, sebelum ke situ, apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama, kita tahu bahwa input dan output data itu fungsinya adalah input sama print. Kemudian ekspresi logis itu seperti ini ya, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, sama dengan.
Kemudian pengulangan tindakan selama ekspresi logis benar itu gimana? Barulah kalian harus mengenal istilah while nantinya. Sehingga tujuan kita hari ini apa? Kita akan belajar bahwa loop adalah alat untuk memprogram tindakan yang diulangi selama ekspresi logis benar. Selama ekspresi logis benar. Ya, kalau conditional operator itu dia mengeksekusi atau tidak tergantung ekspresi logisnya. Kemudian, kalian akan mempelajari dan memprogram beberapa jenis loop. Dalam hal ini satu saja ya, nanti di pertemuan ini. Kemudian menerapkan entry kode promo dan mekanisme diskon di dalam longevity store. Ya, kita menerapkan loop itulah yang dimaksudnya. Oke, sebelum ke situ, kakak ingin tanya dulu bahwa ekspresi logis sederhana dan majemuk itu kalian masih ingat? Bahwa ini tipe-tipe logis, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan, dan lain sebagainya. Kemudian logika N dan OR, logika N akan bernilai benar kalau semua kondisinya benar. Logika OR akan bernilai benar minimal satu aja kondisinya yang benar. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, dari Liam, Rafif, ini nilainya benar atau salah, Fif? True or false? Off tidak sama dengan off, N 3 tidak sama dengan 3 sama dengan 3. Ini nilainya apa? Yang ini nilainya apa? Off tidak sama dengan off, true or false? False itu. False. Kemudian yang kedua, True. ini true. Ya, karena tidak semuanya benar, kan di sini pakai N ya, maka di sini nilai akhirnya adalah false. Gitu ya. Oke. Jeru, ini nilainya apa? True or false? Ini lihat satu-satu dulu. True. Ini apa? True. Kemudian ini False. berarti hasil akhirnya False. betul ya. Kemudian Sidiki, mana Sidiki ini? Mana Sidiki udah masuk? Sidiki. Ya udah Kak, telat Kak. Loh. Oh, nggak apa-apa. Ini pertemuan. Oh iya ya. Sidiki, John sama nggak dengan John ini? Kata ini sama nggak dengan ini dalam Python? Sama Kak. Berarti true ya kalau sama, betul kan? Kemudian 4 lebih besar dari 10, betul atau salah? Salah. Salah. False ya. Nah, kalau pakai OR, minimal satu yang benar, maka dia bakal bernilai benar ya. Kemudian, Felix, kalau di sini kan dia pakai variabel. Kalau misalnya variabelnya ini kakak tulis yes, maka dia akan bernilai apa ini? False, Kak. False, mantap ya. Kemudian Mutia, ini bernilai true or false? True ya, mantap. Karena yang di sini ya, yang true, yang sini false. Helga, kalau answer-nya kak tulis ya satu aja nih ya. Kak tulis no gitu. Ya. Nah, dia akan true or false? True. True ya, betul ya. Jadi di sini dia bernilai true, kemudian di sini false. Tapi make or minimal satu yang benar, dia akan bernilai benar. Oke, kalian sudah benar. So, perlu diingat juga bahwa operator bersyarat dan jenis kondisional apa yang kita ketahui. Kemarin kita sudah belajar bahwa operator bersyarat itu akan mengeksekusi atau enggak mengeksekusi tergantung nilai ekspresi logisnya. Dan kita menggunakan biasanya if dan else, begitu ya, dan elif juga. Gitu ya. Kemudian manakah yang sesuai dengan diagram alur? Ah, ini kalau sesuai menggunakan if else itu ya maksudnya ini kalau ini tuh diagram apa gitu. Ya, jelas ya kalau dia bercabang seperti ini nggak ada pengulangan, dia if else gitu ya. Nah, sekarang barulah kita ke pengulangan yang disebut while atau saat atau pada saat gitu ya. Ini jangan diterjemahkan bahasa Inggris ini ya. Tok gitu. Jadi kakak mengartikannya pada saat supaya mempermudah nanti. Gimana kita memprogram pengulangan tindakan? Nah, kita tahu cara memprogram suatu kondisi, pernyataan yang bisa benar atau salah.
sekarang kita akan belajar tentang konstruksi yang berulang selama kondisinya itu benar. Secara diagram alur atau konsep atau algoritma dia akan seperti ini nanti. Jadi satu aja gitu. Nah di sini nih kode yang dimasukkan bukan musim panas. Kalau bukan klik error, kemudian entry lagi, suruh entry lagi, ulang lagi ke sini. Periksa dan kalau yang dimasukkan musim panas ya langsung ke ini. Kode promo diaktifkan. Gimana penggunaannya? Nah sekarang loop itu kan perintah yang mengeksekusi selama ekspresi logis benar. Contohnya, loop melakukan tindakan A selama ekspresi logisnya benar. Ini contohnya secara konsep ya. Jadi nanti untuk loop perulangan tuh nggak bercabang dua gitu. Nggak gini. Nah ini if else. Nah kalau loop itu dia satu aja gitu. Ya, satu aja. Nah, secara konsep nanti akan seperti ini. Untuk tugas ini, susun algoritma untuk memeriksa apakah nomor kartu yang dimasukkan adalah nomor pemenang. Jika angkanya 45626, maka cetak Anda menang. Kalau tidak, semoga beruntung lain kali. Nah, secara konsep dia nanti akan begini. Disuruh memasukkan data, kemudian dia suruh untuk apakah nomornya, kalau nomornya bukan 45626, tolong outputnya begini. Disuruh entry lagi, kemudian kalau iya, ya, dicetak Anda menang begitu. Kemudian gimana bentuknya kalau secara coding Kak? Nah, secara coding nanti dia akan seperti ini. Jadi while loop itu kurang lebih akan berbicara begini. Saat ekspresinya benar, selama ekspresinya benar, pada saat ekspresinya benar, tolong lakukan tindakan 1, 2, 3, 4. Kemudian saat loop ini selesai, lakukan tindakan 4. Gitu ya. Contohnya yang tadi itu, yang soal yang pertama itu, kalau kita buat dia dalam program, dia akan menjadi seperti ini. Kita membuat variabel, variabel itu berisi fungsi input gitu. Kemudian, nah di sini dia logikanya. While pada saat card number atau yang kita masukkan, variabel yang kita masukkan itu tidak sama dengan nomor ini, tolong print ini. Gitu. Kita disuruh untuk memprint ini. Kemudian kita definisikan lagi variabelnya untuk memasukkan lagi gitu. Kalau dia belum sama, tolong print ini. Jadi selama kalian belum memasukkan angka ini, maka dia akan tetap mengeluarkan semoga lain kali lebih beruntung. Dan saat kalian memasukkan ini, maka ini break atau over gitu ya. Sehingga kalian akan mendapatkan pencetakan Anda menang. Begitu ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa saya harus mendefinisikan card number-nya itu 2 kali, Kak? Padahal kan udah nih sekali yang di atas. Nah, ini tujuannya itu adalah bukan hanya untuk meminta data kalian di-input lagi ketika salah. Tetapi ini tujuannya untuk menghentikan loop-nya sementara. Nah, jadi kalau kalian tidak menulis ini ulang di dalam while loop-nya, maka ini akan berjalan secara infinity. Artinya dia kalau kalian mencetak nanti di sini memasukkan angka yang bukan angka ini, misalnya 1, nah dia akan memprint kata ini, semoga lain kali lebih beruntung, frasa ini sebanyak-banyaknya, infinity lah gitu. Sehingga ya ini kalian harus menghentikannya secara manual gitu. Begitu ya. Oke. Kemudian ini yang kedua, misalnya disuruh membuat program yang meminta umpan balik dari pelanggan. Setelah dijalankan, program harus meminta masukan sampai pengguna masukkan kata off. Kemudian, untuk setiap umpan balik, program mencetak terima kasih atas umpan baliknya. Kurang lebih outputnya bakal seperti ini. Terus gimana codingannya? Ya, buat variabel dulu namanya feedback, pakai fungsi input. Nah, kemudian while saat feedback tidak sama dengan off, artinya saat di feedback ini, kan feedback itu pakai fungsi input ya. Saat kalian tidak memasukkan kata off, tolong print ini, lakukan ini. Kemudian disuruh memasukkan umpan balik lagi. Kalau memasukkan kata off gimana? Ya, dia akan selesai tanpa ada tanggapan gitu di bawahnya. Begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu materi kita.
Ya, ini juga demikian. Kalian bisa langsung ya. Jadi tanpa harus membuat variabelnya, bisa langsung juga menulis input langsung gitu. While input bla 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 tidak sama dengan op, print terima kasih. Nah, disuruh lagi nanti masukkan. Cuman hal seperti ini menurut Kak ya karena terlalu panjang sih ya, makanya Kakak lebih ke definisikan ke variabel aja. Oke, sekarang ada contoh lagi. Buat program untuk menampilkan harga total semua pembelian dengan diskon 10%. Program meminta untuk memasukkan pembelian sampai pengguna memasukkan 0. Setelah itu output harga pembelian dengan diskon 10%. Oke, kurang lebih masuk ke apa? Outputnya seperti ini ya. Sehingga nanti programnya kurang lebih seperti ini. Definisikan variabel harga itu fungsi input dan integer. Kemudian harga total sama dengan 0 dulu. Ya, karena kita belum memasukkan harga. While harga itu tidak sama dengan 0, artinya pada saat saya belum tidak memasukkan 0, tolong harga total itu dijumlahkan harga yang saya masukkan ini. Ya. Please add harga total ini sama harga yang baru saya masukkan. Kemudian suruh lagi input. Nah, saat saya memasukkan 0, maka tolong ke sini. Keluar dari loopnya, harga total yang saya masukkan, harga total, kemudian harga total sama dengan harga total dikali 0,9. Karena di sini kan 10% ya diskonnya. Nah, misalnya dimasukkan 100, 260, maka ini dijumlahkan. Jadinya nanti kan 360 dikali 90, 0,9, sorry. Maka hasilnya 324. Begitu ya. So, apa yang akan dicetak program jika kita memasukkan 0? Rio, kalau kakak memasukkan 0 langsung di sini, apa yang akan dicetak program ini? Gimana? Misalnya nih di sini di harga ini kan disuruh input. Kakak langsung memasukkan 0. Apa yang akan dicetak program ini? Yang di bawah ini berarti akan mencetak apa? Apakah dia ke loop dulu atau tidak? Gimana? Gimana, Hel? Rio? Enggak kayaknya. Atau Enggak ke loop. Oke. Nah. Kalau Grace, apa yang akan dicetak program kalau kakak langsung memasukkan 0? Misalnya nih, kan disuruh input. Nah, di sini kakak nggak masukkan 100 gitu ya. Kakak langsung masukkan 0 gitu. Apa yang akan dicetak program? Maka yang akan dicetak itu adalah harga totalnya 0 ya. Karena nggak ada jumlahnya kan di harganya. Kemudian diskonnya ya harga total 0 kali diskon ya tetap 0. Itu ya. Oke. Felix, kalau kakak memasukkan 100, 120, 215 berturut-turut, apa yang akan menjadi output program ini? Ini nih. 100, 120, 215. 435 Kak. Oke, Sama itu harga rata-ratanya. total. Ya, itu harga. Sorry, Kali nanti harga itu harga totalnya dan harga diskonnya itu kali 0,9 gitu ya. Iya Kak. Iya, jadi dia memasuki loop ya, jadi ditambah satu persatu gitu. Oke, kemudian ini sama, ini tambah ini 4-nya. Kemudian apa yang akan terjadi jika pengguna mengetik, ini maksudnya USD ini apa ya? Kakak nggak tahu nih, apakah seterusnya? Tapi intinya ya, sebelum ke saat kalian memasukkan 0, maka dia langsung berhenti ini, outputnya 0 semuanya. Dan saat memasukkan angka ya dijumlahkan ya, dan dikali 0,9. Now, it's time to your turn ya, buat share screen. Ayo, kakak izinkan semua harus share screen sekarang ya. Ayo, boleh? Semuanya share screen.
Nanti kakak pantau satu-satu. Ya. Ini apa nih? Banyak banget nih. Ayo udah. Buka platformnya. Oke, sekarang kerjakan ya. Ini yang share screen baru siapa nih? Hikam udah share screen. Kemudian share screen semua ya. Ini udah Kak buat multiple ya. Oke, Jeru udah, Helga udah. Oke, kemudian siapa lagi nih? Yang belum Rio, mana Rio? Udah share screen yuk. Oke, Felix juga udah. Sekarang silahkan dikerjakan ya. Tanyakan ke kakak mana yang eh, kalian bingungkan gitu. Kak bingung nih bagian ini. Gitu ya. Silahkan ditanyakan. Oke. Maaf Kak, Ya, ini kenapa bagian saya kursnya ini notas available di bagian kenapa tuh ya? di bagian kursnya atas available tertulis. Co- coba di refresh. Loh, sebentar ya. Hmm, bentar ya. Hmm, kenapa ya? Bentar ya Teh ya. Kakak hubungi dulu. Tanyakan yang kalian tidak paham ya, teman-teman. Bentar. Hmm,
Bentar. Bentar ya Tia ya. Kakak harus lapor ke atas nih. Ada pertanyaan, Hel? Bentar ya Tia ya. Iya kak, ini gimana kak? Pusing aku kak malah kak. Time, coba lihat soalnya. Time toko buka. Itu ya. Jadi toko buka dari jam 10 hingga sampai tengah malam. Kemudian sudah buka. Program harus membaca waktu saat ini. Jika jam kerja dimasukkan, keluarkan kami buka. Dan tanyakan waktu saat ini lagi. Ketika jam non kerja dimasukkan, program harus mencetak kami tutup. Kami tutup, kemudian jam buka kami adalah jam 10 pagi hingga tengah malam. Dan berhenti. Oke,
Time sama dengan int input while time kurang dari berarti ya. Kurang Enggak. dari 10. Kurang dari doang. Ya itu lebih dari itu. Kurang dari. Enggak ada sama dan end time lebih apa namanya? Oh enggak, jangan pakai ini deh. While time lebih dari sama dengan 10 dari jam 10 soalnya. Lebih dari sama dengan lebih dari end time kurang dari tengah malam tuh 24 ya berarti. Kurang dari 24 maka print kami buka. Coba sekarang gitu. Ah. Oh, Oke. masih Kak, Mas. Coba ya. Hikam, masalahnya di mana, Kam? Bad input. Ini while lebih dari sama dengan 10. Kam, lebih dari sama dengan 10. Lebih dari sama dengan. Udah benar tadi. End time kurang dari 24, titik 2 di setelah 24-nya. Nah, print kami buka. Nah, time-nya ini masuk di dalam loop. Jangan keluar ya. Jadi enter. Nah, terus. Sejajar sama print. Oke, sekarang print yang terakhir itu keluar dari loop. Keluar, jangan dimasukkan. Keluar. Nah, keluar lagi. Nah, mantap. Coba sekarang. Nah, kalau nggak salah 10, 13, 12, 1. Walah, time. INT dulu. INT di time yang pertama. Itu tuh kurang tuh. Oke. Kakak belum ditanggapi ya, Tia? Ya, Kak. Coba lagi, Kak. Jangan tulisannya ingat, dia sensitif nih. Grace, gimana Grace? Felix sudah sampai. Loh, Felix sudah sampai nomor 6. While promo tidak sama dengan live. Oke, kode promo tidak valid. Soalnya apa tadi, Fel? Ini Kak. Atau kan itu ya, jadi bukan hanya live doang ya. Bener nggak atau itu? Iya ya, atau. Selain masukkan kode hingga health atau live. Berarti N aja pakai ya. While promo tidak sama dengan live, N. Promo tidak sama dengan health gitu ya. Or ya mungkin. Zero. Ini udah benar, Jer. Time-nya sejajarin sama print. Ya, Jer. Time-nya sejajarin. Ini bukan. Bukan yang itu. Yang di bawah. Yang di bawah. Print yang di bawah tuh. Nah gitu ya. Udah benar. Apa yang belum nih? Print kami buka. While time lebih dari. Oh itu. Jangan pakai bahasa Indonesia dan pakai N ya, Jer. Oke. Nah. 10, 13, 12, 1. Sidiki, Rafif, tidak share screen kah? Hikam, udah Hikam. Grace gimana Grace? Kok Grace layarnya hitam ya? Apa? Asik. Oke, Sidiki.
Kalau mau bertanya silahkan ya Deki ya. Nah ini udah bener si Grace nih. Mantap. Bisa? Belum bisa? Coba. Ini si, nah mantap. Felix ya. Apalagi nih Lex? Coba lihat. Nomor 7 Kak. Nomor Ya, 7, feedback Pak. coba deh. Feedback aja bilang ya. Feedback sama dengan, kayaknya bebas sih angka atau huruf ini. Soalnya kan feedback itu nggak harus angka ya feedback. Iya Kak. Iya, umpan balik Anda. Loh, kok terima kasih? Oh iya. Oke. Salah. Kode promo tidak valid, Jer. While input tidak sama dengan live. Oke, terus print. Kode promo tidak valid. Kode promo ini tidak valid. K-nya gede ya. Oke, Jer, mantap. Kemudian jangan lupa input lagi. Karena, oh coba deh, coba. Langsung di run. Langsung di run. Nah, langsung dia ya. Health sama. Nah, mantap. Jadi lebih ringkas ya seperti itu. Tapi kakak lebih suka yang pakai integer apa variabel ya. Kak, yang ini gimana Kak? Helga yang mana nih? End promo. Oke. Oh, while-nya jangan lurus ya sama print. While-nya lurusnya sama promonya. Nah, mantap. Coba. Atau langsung sebenarnya mau langsung naruh inputnya di while-nya juga bisa ya. Cuman kepanjangan sih ya kelihatannya. Centang lagi. Ingat, harus karena ini sensitif, kalau bisa semirip mungkin ya. Promo, kode promo diterima. Apa? Kode promo tidak valid. Nah, itu ya. Coba laginya itu. And centang lagi aja nggak apa-apa. Leave. Lo nggak bisa. Bentar. Health and promote tidak dimasukkan. Jika input salah, program harus meminta kode. Udah benar ya padahal. Yang mana yang salah nih? Hmm, Mana yang salah kira-kira? Codingannya udah benar ya secara teori, cuman hmm, health and promo tidak sama dengan live ya. Coba dicoba Mutia, boleh dicoba? Udah bisa? Tia udah bisa? Kode promo diterima dan apa yang salah nih kira-kira Hel? Ini udah bener ya, secara kode udah bener. Tapi ada nggak nih yang kita typo mungkin?
Itu udah bener kok Hel ya. Iya, ini nggak tahu ini. Aneh banget dah. Peringnya. Hmm, atau mungkin gini Hel. Gimana, Kak? Langsung tanpa ada perintah print ya. Oh, Jadi ini kan? langsung ya di inputnya itu kode promo tidak valid. Coba lagi gitu. Bukan di printnya itu dihapus. Ini? Iya dihapus saja. Enggak semuanya dihapus maksudnya. Banyak. Iya. Nah kemudian di promonya itu taruh di inputnya itu tepatnya kode promo tidak valid. Ya. Kemudian coba lagi gitu. Gimana, Kak? Ya di situ di inputnya itu ya itu. Tulis itu di Di inputnya sini itu. Bukan yang di bawah. Nah yang kedua. bawah. Bukan yang di tepat yang di inputnya itu. Yang di dalam kurung. Ganti masukkan kode Anda itu. Nah, diganti itu. Nah, ini kan langsung dia kan Hmm. coba deh masukkan salah. Nah, gitu kan? Nah, Oh, mantap. makasih, Kak. Sip. Ada lagi nih. Ini saatnya istirahat ya, teman. Oh, bentar dulu. Jangan ya, bentar lagi 2 menit lagi kita istirahat. Felix, Jeru masih di ini ya. Iya, Kak. Oke, crash di bagian kok. Ini nih. Ikam, while input masukkan kode tidak sama dengan live, print kode promo tidak valid. Bingung Kak. Iya, artinya saat input ini tidak sama dengan live, maka print ini kode promo tidak valid. Kemudian disuruh memasukkan lagi sampai kata live dicetak. Nah, print kata live-nya itu kode promo diterimanya itu ini di luar loop ya, di luar while. Oh, berarti di nomor Itu udah 1. bener. Bukan, itu udah bener. Dibuat baris ketiga, buat baris ketiga, print kode promo diterima. Di luar loop, di luar loop. Oke, print kode promo diterima. Oke. Coba Kak lihat soalnya boleh? Kayaknya ada yang kurang. Oke. Lanjut kalau gitu. Udah. Hell. Nah, live. Sekali lagi. Ingat typo jangan sampai typo ya. Karena ini sensitif. Nah, ini berulang lagi. Aduh. Health life. Oke. Health. Kayaknya ada yang salah. Coba lihat soalnya. Masukkan kode promo. Silakan boleh istirahat dulu ya teman-teman. Kita istirahat 5 menit. Kalau kalian mau minum dan sebagainya, ya boleh stop share juga ya. Ikam jangan dulu Ikam. Ini kakak. Diterimanya itu titik Kam. Kode promo diterima titik. Health. Udah bisa Tia? Ya, sudah bisa Kak. Alhamdulillah. Oke. Masih belum bisa Kak. Belum bisa ya? Bentar.
Kode promo ini tidak valid, titik juga. Kasih titik. Enter. Oke. Health, life. Loh, belum bisa juga. Nah, ya Kak. Nah, mantap. Oke, istirahat dulu aja. Ya, Oke. ini udah. Kak, Siapa? Kak, saya nggak Istirahat. punya. Rio, Ya, yang mana yuk? Coba share screen yuk. Yang mana nih? While masukkan kode promo Anda. Kenapa enggak? Oh, ini. Kode promonya itu diterima titik. Ini di stop dulu. Di stop dulu codingannya. Ini nih, cara nyetopnya yang kuning tuh. Yang kuning. Nah, itu. Di terakhir baris kelima itu titik, jangan lupa. Bukan, diterima titik gitu. Di dalam tanda, nah titik. Kemudian yang bukan titik 2, titik aja, titik. Titik 1 maksudnya. Nah, kemudian di valid titik juga yuk. Nah, mantap. Sekarang coba. Health and life gitu ya. Sekali lagi. Mantap yuk. Oke, istirahat dulu aja yuk. Nggak apa-apa ya. Grace, Jeru, kalau mau istirahat juga silahkan ya. Aku mau nanya Kak, Yang mana, Jer? yang bagian ini aku kan tertulis ininya, tapi di Iya. sini itu nggak ada. Langsung aja. Apa namanya? Ini 2 kalau nggak salah kondisinya, Jer. Coba lihat soalnya tadi. Atau ya, kalau nggak salah. Atau, nah itu tuh. While input tidak sama dengan live. N, pakai N ya. N, input tidak sama dengan health gitu ya. While Ya, gimana Kak? karena kan. Ya, ini dikopas aja yang itu. Buat satu kondisi lagi. Pakai apa namanya? Majemuk. While-nya nggak usah. Itu aja dari input aja. Nah, itu ya. Oke. Tuh. Ctrl Z. Oke. Ctrl C. Pakai N ya logikanya. Di samping aja ya. Di samping while bisa. Itu udah bener ya. Yang di bawah itu udah bener. Nah, itu. Ini. Kopas ya paste yang tadi. Nah. Titik 2-nya dihapus. Ganti pakai N ya. N. Kemudian live-nya itu kan. Live-nya diganti health untuk yang pertama. Nah, itu diganti health. Oke. Coba sekarang. Oh, iya. Langsung aja tulis ya. Jadi, apa namanya, dibuat dalam 2 kondisi, apa namanya, kondisi ya, dibuat dalam 2, buat dia dalam bentuk variabel aja. Jadi inputnya, jangan begitu ya, input, misalnya nama inputnya apa, promo lah gitu, nama variabelnya. Sebelum while ya, iya, promo sama dengan input. Nah, kemudian hapus yang lainnya itu, di belakang itu hapus. Iya, dari situ health-nya juga dihapus. Oke. Hapus juga? Enggak. Hapus juga. Kita buat variabel namanya promo. Enter. Nah, pasang logikanya. While promo tidak sama dengan
Oh, jangan pakai fungsi input ya. Jangan pakai fungsi input. Karena nanti kalau pakai langsung fungsi input, dia nggak bisa ini. Pakai while variabelnya, promo ya. While promo tidak sama dengan health. Oke. Tidak sama dengan health. And tidak sama dengan life gitu ya. Atau bebas life and health gitu. Bebas. Health and while sorry bukan while, promo enggak while, promo tidak sama dengan live, promo tidak sama dengan live. Oke, sekarang coba dijalankan. Wih, lupa panggil panggil lagi yang promonya, panggil lagi yang promonya. Apa? Promo itu tuh yang di bagian sini, yang di bagian print ini ganti pakai promo sama dengan yang printnya. Nah itu, yang printnya, kata printnya hapus saja promo, promo sama dengan input, pakai fungsi input ya. Lupa kita. Nah sekarang sorry Jer. Live. Nah, udah benar tuh. Live. Oke, ulang. Live. Live. Nah, nice. Oke, sekarang kakak lanjutkan dulu ya materinya. Ini udah masa istirahatnya udah selesai. Oke, kakak lanjutkan ya. Sekarang kita akan berbicara tentang loop dengan counter ya, atau loop dengan perhitungan, atau kalau kakak menamakannya loop dengan updating ya, diupdate nilainya supaya loopnya itu enggak infinity. Loh, kenapa nih nggak bisa? Oke, so kalian tadi udah belajar bagaimana menggunakan loopnya. Sekarang keinginan pelanggan, kita perhatikan CEO Long EVT telah meminta kita memprogram counter untuk upaya masuk. Jadi situs akan mengabaikan jumlah entry yang tidak normal. Jika tidak, penipu akan dapat meretas basis kode promo. Nah ini untuk penggunaan secara realnya atau dalam dunia nyatanya, kalian pernah mungkin masing-masing punya aplikasi mobile ya di bankingnya. BCA Mobile, BRI Mobile, BSI Mobile, dan lain sebagainya. Itu kan dibatasi kalau nggak salah. Kalau kalian lebih dari 3 kali dan salah semua, nah itu tuh pengembangan aplikasinya salah satunya pakai loop ya. Salah satunya while loopnya. Ya, jadi kalau lebih dari 3 kali, ya, kalau salah dulu deh, salah sekali disuruh ngulang kan. Jadi fungsinya itu kalau salah itu make loop, kalau nggak make loop, kalau salah pasti programnya berhenti. Sehingga membuat aplikasinya itu ya stop gitu. Nah, tapi kalau menggunakan loop, kalau salah itu kita bisa mengulangi lagi sampai, nah di sini kita belajar counter. Kita inginnya sampai kapan. Nah, buat di sini contoh tugasnya adalah disuruh buat program yang meminta kode promo dan menghitung jumlah upaya masuk. Setelah memasukkan kode yang benar, yaitu tahun baru, program menampilkan kode diterima saat mencoba dan menyelesaikan eksekusi. Nah, contoh outputnya begini ya. Jadi memasukkan kode tahun, dia akan error, masukkan kode lagi baru error, tapi kalau tahun baru ya dalam upaya 3 gitu. Nah, dihitung upayanya 3. Gimana caranya? Counter itu, ini harus kalian kenal dulu, variabel yang menyimpan jumlah langkah atau perhitungan gitu ya dari loop tertentu. Gitu. Contohnya,
misalnya ya kalian definisikanlah sederhananya counternya itu berapa, kan awalnya 0 ya. Kalau input berarti kan nanti awalnya 1 ya kalau fungsi input di depan. Kemudian pasang loopnya di sini. Kalau dia benar, tolong lakukan ini. Kalau dia salah, tolong langsung akhiri mungkin. Bebas ya. Seperti itu. Nah, kemudian counter juga dapat menyimpan semua langkah loop di mana kondisinya benar. Ya, jadi artinya ini nih. Counter, misalnya dia awalnya 0. Apakah ekspresi logis 1 benar? Kalau iya, ekspresi logis 2 benar? Iya. Laksanakan tindakan 1. Nah, di sini dia diupdate counternya. Ya, di sini dia diupdate sehingga ketika diupdate sebanyak 1, maka dia akan kembali ke sini. Nah, disinilah dia akan menambahkan si counternya nanti. Ya, ini secara konsep memang terlihat kurang, tapi ini secara codingan begini ya. Jadi terkait soal yang tadi, misalnya nama variabelnya promo input. Nah, di sini karena inputnya yang pertama itu fungsi input sudah kita lakukan di pertama, upayanya 1 bukan 0 ya. Kemudian while promo tidak sama dengan tahun baru, upaya tolong dijumlahkan, print error. Kemudian promo lagi gitu ya. Nah, kalau ini input yang ini sama dengan ini ya langsung aja ya. While promo gitu ya. Bebas lah ya. Kemudian kalau dia tahun baru maka tolong print kode diterima kemudian upayanya berapa gitu ya. Nanti ini misalnya kakak masukkan yang pertama tadi tahun, maka ini akan menjadi 2. Kemudian baru ini akan menjadi 3. Tahun baru ini akan menjadi ya upayanya di yang keempat gitu ya. Oh sorry, di yang ketiga, sorry. Ya karena kan yang pertama kita udah disuruh memasukkan, berarti upayanya udah 1 gitu. Kalau kita disuruh memasukkan di sini berarti ini 0 gitu ya. Oke, nah ini contoh yang kedua buat program yang menanyakan harga barang sampai pengguna memasukkan 0. Ini artinya while harga yang dimasukkan tidak sama dengan 0 gitu ya. Tolong lakukan ini gitu. Jika jumlah barang genap, promosi pemotongan harga setengah diaktifkan jika dibagi 2. Jumlah total dibagi 2. Dan program menampilkan total yang harus dibayar. Nah, contohnya gini ya. Jadi harga INT input jumlah awalnya 0, kemudian harga total sama dengan 0 ya. Kemudian while harga tidak sama dengan 0 artinya yang tidak menghentikan loopnya ini ya. Tolong harga total itu ditambah dengan harga yang kita masukkan. Kemudian jumlah ditambah 1. Karena nanti kan kita ingin menghitung ya. Pemotongan harganya. Kemudian masukkan lagi harga dan seterusnya. Nah, kalau yang dimasukkan genap ini nih. Genap itu kan sesuatu yang kalau dibagi 2 itu bersisa 0 ya. Makanya pakai modulo di sini. If jumlah itu mod 2 sama dengan 0 atau modulo 2 atau dibagi 2 bersisa 0, tolong lakukan ini. Boleh charger dulu. Lakukan memotong harga dalam setengah promosi diaktifkan. Kemudian total harganya menjadi dibagi 2 dan keluar dari if kita print harga totalnya. Begitu ya. Jadi kalau kakak masukkan yang pertama 100, harga total menjadi 100, 300, 350, 450. 450 apakah habis dibagi? Nah, kemudian masukkan 0, ini berhenti. Sekarang dicek, apakah 450 jumlah ini maksudnya ini ya. Ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ini 4 kali ya. Jadi akan ditambahkan nanti menjadi, karena 0 yang pertama di sini 4. Kemudian ini berlaku yang ini ya. Jadi 4 itu habis dibagi 2 ya. 4 bagi 2 kan sama dengan 0 sisanya ya. Kemudian harga total sama dengan, arti harga total ini tolong nanti dibagi 2 karena ini genap gitu. Ya. Oke. Kemudian saat dimasukkan ya harga total yang semula 450 dibagi 2, 225. Gitu. Begitu, ada pertanyaan dulu?
Materinya sampai di situ ya. Nah, kalau kakak memasukkan 50, 120, kemudian 80, terakhir 0, ya. Maka di sini nanti sebanyak 3 kali ya. Jadi nggak ada pemotongan harga. Di sini sebanyak 2 kali baru pemotongan harga. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Atau kakak menjelaskan cepat? Atau kurang jelas? Di bagian mana? Mau bertanya? Atau mau langsung ke tugas? Speak up, teman-teman. Ya, ini untuk soal yang ini maksud kakak kan pertama masukkan 50 jumlah tambah 1, 120 jumlah tambah 2, 80 jumlah ditambah 3, 0. Loopnya berhenti. Karena jumlahnya 3, 3 itu kan nggak habis dibagi 2 ya. Sehingga nanti yang ini otomatis dilewati. Loop ini dilewati, dia langsung ke harga totalnya ya. Yang tadi ya dijumlahkan, itulah harga totalnya. Kalau yang kedua ini ya 35 jumlah tambah 1, 20 jumlah tambah 1, 0. Loopnya berhenti. 35 tambah 20, 55. Ya, itu harga total. Tapi karena 2 langkah jumlahnya adalah 2 itu kan habis dibagi 2 ya. Maka harganya dibagi 2. 55 bagi 2, 54 bagi 2 itu kan berapa? 27. 27,5 berarti. Begitu ya. Bisakah kita membuat loop yang berfungsi tanpa batas? Jika demikian, berikan contoh loop seperti ini. Oh, bisa. Ya. Nggak usah ada ini. Apa namanya? Yang pertama, harga total. Kalau seperti ini dan nggak ada ini, nggak didefinisikan ulang, ini tanpa batas loopnya. Kemudian, kalau kita bilang harganya ini misalnya infinity, tidak sama dengan infinity, maka ini juga akan ini. Apa namanya? Tak infinity juga gitu. Jadi banyak cara membuatnya infinity. Mana ada pertanyaan Rio? Kalau nggak ada, silahkan share screen sekarang ya. Semua boleh share screen, kakak cek satu-satu. Kalau mau lanjutkan yang pertama silahkan, kamu mau lanjut yang kedua tadi juga silahkan. Share screen semua ya. Kakak izin minum ya. Time lebih dari sama dengan Tia. Time lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Kemudian yang kedua itu kurang dari ya. Kurang dari. Sama dengannya dihapus saja Tia. Bukan, itu titik 2 ya. Titik 2-nya tetap itu. Yang kurang dari sama dengannya. Nah, sekarang coba Tia. Nah, gitu. 10. Ada yang salah nih. Apa yang salah? Ah, itu. Di time yang pertama itu INT-nya kurang Tia. Time yang pertama. Pertama banget. Baris pertama banget. Nah, INT input gitu ya. Hikam nomor 6. While promo tidak sama dengan health and promo tidak sama dengan live, tolong lakukan input lagi ya. Oh, bukan di situ ya. Di bawahnya ya. Jangan bergerak terlalu cepat ya. While promo tidak sama dengan health and promo tidak sama dengan live. Yang lainnya masih di tempat, kenapa tidak share screen? Oh, oh enggak gitu caranya Hel. Enggak gitu. Gimana Kak? Ngikut saya Kak. Pakai while. Hapus yang 2 sampai 5 itu.
Nggak. Lelah dong kita ya kalau nanti teksnya banyak. While ya, pakai while. While apa namanya? Bukan teks ya. Ini definisikan satu variabel lagi sebelum loopnya. Misalnya apa? Hitung lah ya. Hitung sama dengan 0. Nah, while hitung kurang dari len teks, bukan dalam kurung ya, teksnya dalam kurung. Len teks. Nah, udah bener, nggak usah dot. Len dalam kurung teks. Nah, titik 2, enter. Apa namanya? Print. Yang di print itu adalah teks kurung siku hitung. Nah, sekarang coba masukkan kata yang panjang banget. Nah, loh. Tidak diupdate. Hentiin dulu. Kita lupa mengupdate. Di bawah print itu kakak lupa update, sorry. Enter. Hitung plus sama dengan 1. Nah, coba masukkan ya tadi. Hello, nama saya Helga. Nah, gitu Hel ya. Jangan Kak, ditulis Soto. satu-satu. Kapan selesainya nanti kalau ditulis satu-satu. Tapi cerdas ya. Kakak awalnya juga pakai cara itu. Oke, Tia. Ini apa Tia yang kurang? Coba dijalankan sekarang. Oh, itu kurungnya kurang 1 yang di atas. Kurungnya di akhir. Nah, itu Tia. Enter sekarang. Nah, 10, 13, 12, 1. Sekali lagi. Oh, ada yang salah nih. Oh, udah benar. Oke, nice. Gimana yang lainnya? Oh, ini salahnya di baris ketiga. Oh, enggak, di baris kedua itu enggak ada while lagi, Kak. Cukup sekali ya while-nya. Di baris kedua itu while-nya cukup sekali. Iya. Kemudian di baris ketiga itu belum. Di baris ketiga itu print-nya diganti promo. Ini dulu dihentikan dulu. Oke, print-nya diganti promo. Promo sama dengan input. Nah, mantap. Run. Bagaimana yang lainnya? Kalian tidak share screen ini? Kakak lihat. Apakah kakak membatasinya? Enggak deh. Nah, tuh. Gimana, Kam? Bisa, Kam? Masih Diterima titik. Kalau nggak salah ya. Coba lihat soalnya. Validasi ke soal aja. Nah, tuh kan. Aduh, Ikam nih. Nah, itu valid titik spasi ya. Valid titik spasi. Itu, Kak. Live, live. Sekali lagi, Kang. Live, live. Nah, mantap. Tia, gimana Tia? Oke, silahkan Tia. Felix sampai mana Felix? Sampai nomor 3 nih. Count, print, selamat Anda menerima diskon. Nomor sama dengan oke. Oke, terus selamat Anda menerima diskon. Apa katanya nih? Perusahaan memperhatikan hanya ada sedikit pembeli di bagian oke.
3 pembeli pertama menerima diskon. 3 pembeli pertama menerima diskon. Oke, berarti count-nya itu jangan kurang ini ya. Kurang 2, tapi apa kira-kira? While count kurang dari nomor ya. Karena kan coba lihat soalnya tadi. Masukkan nomor 1. Oh. Berarti kurang dari, kan ini yang 3 pertama lah ya. 3 pertama kan? Berarti pakai kurang dari sama dengan 3 ya berarti. Coba. Nah, ayo sekarang. Disuruh lagi ya. Oh, bentar. Nomornya disuruh masukkan. Pantes. While count kurang dari 3. Sebentar. Cetak untuk 3 pembeli pertama. Selamat. Anda mendapatkan diskon. Coba lihat gambarnya. Tidak ada diskon yang berarti while count. Udah benar ya 3. Masih gak bisa, Kak. Coba ini. Ya kalau dia input udah didefinisikan berarti 2 ya. Udah benar 2. Oh, ini yang salah. Yang print yang nomor 8. Itu dihapus aja. Karena kan udah ditulis di nomor 5 ya. Hapus aja. Coba. Nggak bisa ya. Coba. Enggak. Kalau. Oh bisa dia ya. Tadi kurang titik, Kak, di baris 8-nya. Oh. Tapi kok ini nih. Kenapa dia di luar loop gitu? Aneh kan? Mungkin karena Ya. hitung itu ini, Kak. Hitungannya itu dia selesai gitu, Kak. Eksekusinya. Dan katanya count-nya kalau misalnya di ketiga kan, di perulangan ketiga itu udah selesai gitu, Kak. Mungkin. Oh. Menarik ya. Kok bisa gitu ya? Iya, Kak. Coba deh. Mantap nih, mantap. Helga udah sampai mana Helga? Iya Kak, ini Kak yang masih ini. Nah, kalau count-nya kurang dari sama dengan 3, jangan ada str count, nggak usah ya. Dihapus aja. Nah, kalau count-nya kurang dari 3, card-nya yang pertama itu nggak usah ada di baris kedua. Baris kedua, bukan. Baris kedua, itu dihilangin aja.
Nah, sekarang coba run. Nggak bisa ya. 1, 2, berarti kurang dari. Ini udah bener sih ya padahal. Udah bener kan saat kita memasukkan yang keempat tidak ada lagi diskon. Ya. Jadi 3 yang pertama itu dapat diskon. Oh, pantas nih. Coba taruh apa namanya? Di yang pertama itu pakai fungsi input lagi, boleh? Card gitu ya. Kopas saja yang cardnya itu. Yang di bawah itu. Nah, kemudian count-nya 1 ya, count-nya 1. Karena nanti kan dia langsung mencoba gitu. Ayo. Nah, ini yang pertama 2. Nah, gitu. Yang keempat tidak lagi. Nah, gitu kan ya. Coba lagi. Coba di sekali lagi. Masa nggak bener nih? Ah, kakak paham sekarang. Ini berarti coba pakai kurang dari. Jangan kurang dari sama dengan. Nah, itu ya. Count-nya 0. Count-nya 0, sorry. Count-nya awal dari 0. Hmm. Hmm. Aneh ya. Kurang dari 3. Di luar itu harusnya. Oh, ini. Coba card-nya di komen aja. Card yang nomor 2 di komen aja. Komen aja. Pagar maksudnya. Komen itu di pagar ya. Nah, kemudian bukannya diskon titik ya di 10%-nya itu. 10% titik. Nah, coba sekarang. Nah, lah kok aneh ya tapi. Oh, ini print selamatnya nggak mungkin ini pertama ya. Jadi dia itu card dulu baru print. Card dulu baru print ya. Nah, gitu. Nah, gitu maksudnya. Jadi 0 0 0 itu kan 0 kali ya. Sekarang masuk 0 itu benar sebagai inisiasi saja. Nah, gitu. Oke. Mutia, loh, kenapa ada game ini Tia? Oh Ini iya, kata ini apa masalahnya? INT-nya salah Tia ya. Di promo itu nggak ada INT. Kemudian kurungnya dihapus saja. Iya, coba sekarang. Yang itu tuh kurung yang pertama tuh. Nah, itu. Hapus, oke, run. Nah, gitu. Help, live.
Sekali lagi tuh ya. Oke. Oke teman-teman. Pembelajarannya udah berakhir ya. Ini lebih 1 menit. Kakak mau stop recordingnya dulu ya. Setelah ini kalian bebas mau melanjutkan di sini silahkan. Mau live juga nggak apa-apa. Oke? Boleh perhatikan kakak dulu. Stop share dulu Iya. semuanya. Oke. Thank you ya udah hadir malam ini. Dan di pertemuan selanjutnya nanti kakak mau perlihatkan kalian contoh-contoh project. Apa yang akan kalian buat ke depannya. Jadi nanti di pertemuan ke-8 kakak sajikan contoh-contoh project dari teman kalian yang sudah ikut kursus ini dan projectnya gitu. Dan di pertemuan 8 tuh seharusnya kalian kakak suruh nulis ide projectnya mau gimana gitu. Nanti kita breakdown dan apakah ya kakak bakal kasih saran gitu ya. Bahwa ini terlalu belum sampai sini mungkin ilmu kita gitu. Ataupun ini terlalu sederhana gitu. Itu ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan sebelum kakak stop recordingnya? Ada, Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih sudah hadir malam ini. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke? Kalau mau tetap di sini silahkan.